Selamat malam dan shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kita boleh ada pada saat ini. Mari kita angkat pujian, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Sebelum kita membuka, bahkan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami, anak-anak-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Nyata ya Tuhan, Engkau masih melayakkan kami untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Tuhan firman-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang Engkau pilih untuk membentangkan firman-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Berkatilah ia agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap di sekitaran firman-Mu. Ini doa kami, haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terpilih dari Yudas 1 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-23. Yudas 1 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-23, firman Tuhan, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, baik yang ada di rumah maupun di tempat-tempat yang lain, bahkan di dalam pekerjaan. Puji syukur kita angkat kepada Tuhan, karena hanya dengan bersyukurlah kita membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perenungan kita pada malam hari ini,
diberi tema teguhkan imanmu. Teguhkan imanmu. Dan saya akan membacakan kembali pada ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Rasul Yudas mengingatkan apa yang telah dikatakan oleh para rasul Kristus. Rasul Yudas di sini bukan Yudas Iskariot ya. Bahwa di akhir zaman akan timbul pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu dan kefasikan mereka. Dan memang hal ini terjadi sekarang. Ini banyak yang mengatakan, mana buktinya kalau Yesus Kristus itu Tuhan? Tuhannya orang Kristen disalib. Mana kata Tuhan? Kok dia niaya? Sama orang kok enggak melawan? Ini tantangan buat kita saudara-saudara untuk memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita yang tidak mengerti. Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh pihak yang anti kekristenan. Mereka hanya ingin menghina Tuhan Yesus Kristus tanpa mau mengenal kebenaran yang sejati. Mereka hidup menurut apa yang mereka anggap benar, yang cenderung tindakan mereka ke arah anarkis dan radikal. Mereka menganggap hanya mereka lah yang benar dan mereka lah yang mulia, sehingga mereka bertindak semaunya saja. Dan itu bukan persoalan buat kita saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada ayat yang ke-19 dikatakan tadi, mereka pemecah belah yang dikuasai hanya keinginan dunia ini dan hidup tanpa roh. Dan dilanjutkan pada ayat yang ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin di dalam dirinya ada Roh Kudus. Sifat Roh Kudus adalah lemah lembut. Jadi kalau punya sifat pemecah belah, baik dalam berbangsa maupun dalam gereja, berarti dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Di dalam gereja sendiri ada pemecah belah, menganggap doktrinnya paling benar dan menghakimi sesama gereja Tuhan. Dan gereja mereka lah yang paling benar. Dan orang-orang ini menganggap kalau orang Kristen berdoa menggunakan kata Allah dianggap kafir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau pernyataan ini sering dilontarkan kepada kita, bukanlah persoalan dan jangan menggoyahkan iman kita. Tetapi yang terpenting ialah waspada kepada orang-orang seperti ini. Mereka secara tidak langsung, tetapi pelan-pelan akan memecah belah gereja. Tetapi bagi kita, mau bangun hubungan yang baik dengan Allah Bapa kita di atas segalanya, jadi kita tidak usah dengar kata orang yang ingin menjatuhkan iman percaya kita. Kita harus kokoh di dalam iman kita. Kita bangun hubungan, relasi yang baik dengan Bapa kita. Dan kita berdoa agar Roh Kudus selalu menguatkan kita. Ingat, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sering diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang sering datang mengganggu kehidupan kita karena rongan-rongan dan gangguan orang lain. Kita sering lemah sehingga kita kecut untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah Bapa kita di atas segalanya, jadi kita tidak usah dengar orang yang ingin menjatuhkan iman percaya kita. Kita bangun hubungan dengan Bapa kita dan kita berdoa setiap saat. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan,
peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka dan yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mendapatkan kita untuk hidup di dalamnya. Kita tunjukkan kasih kita kepada teman-teman kita. Kita tunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara yang tidak mengenal kepada Yesus. Jangan pernah memandang siapa mereka, tetapi kita harus mengasihi. Kita mengasihi kerabat kita yang sudah mulai ragu-ragu agar kembali bergairah kembali. Dan kita benci bukan orangnya atau pribadinya, tetapi kelakuan sifat mereka yang kita jauhi. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini sungguh banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita dapatkan. Sungguh banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Mau bergaul aja antar sesama kita sudah sangat membatasi. Takut kalau saya yang membawa virus atau saya yang ditulari virus. Yang sesungguhnya manusia tidak pernah membayangkan akan tanda-tanda akhir zaman itu akan menimpa setiap orang. Jadi saudara-saudara, sekali lagi mari kita mengajak keluarga kita agar mereka kembali dengan bergairah beribadah kepada Tuhan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, dan kita senantiasa mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Roh Kudus akan lebih jauh, akan memeteraikan firman-Nya ini di dalam setiap kita yang mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi dasar kita untuk selalu mengikut Yesus. Mari kita mengaminkannya, kita angkat pujian, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tunduk sejenak, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Patut kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa di sorga. Engkau baik, Engkau setia dalam kehidupan kami. Hingga malam ini Engkau boleh menyertai kami untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan biarlah ibadah yang telah kami lakukan akan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu buat seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau memberkati masing-masing mereka Tuhan di dalam masa muda mereka, sehingga dalam masa muda ini benar-benar digunakan untuk senantiasa mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita di tengah-tengah jemaat. Bapa di sorga, malam hari ini firman-Mu telah ditabur dan hamba sangat terbatas untuk menjelaskan kepada sidang jemaat. Tetapi hamba yakin dan aminkan bahwa Tuhan tidak terbatas untuk akan memeteraikan lebih jauh dalam kehidupan sidang jemaat dan bahkan kepada kami semua.
Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih penyertaan-Mu yang dirasakan oleh seluruh anggota jemaat Ebenezer Selili. Kalau pada saat ini senantiasa merasakan sukacita karena penyertaan Tuhan, teruskan kasih sayang dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang mengalami ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Antonius Rantekada dan Ibu Charlotta Panggua. Syukur kami angkat kepadamu Tuhan, hingga pada saat ini rumah tangga ini Engkau tetap berkati, dan teruskan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga rumah tangga ini makin setia, makin mendekatkan diri kepadamu, dan akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah di mana Tuhan Engkau tempatkan. Bapa dalam surga, juga kami berdoa buat anggota jemaat yang mungkin dalam pergumulan karena duka cita. Kami tidak tahu mereka Tuhan, tetapi kami mohon berikan penghiburan, berikan kedamaian kepada mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa berserah sepenuhnya kepadamu. Tuhan, kami mendoakan beberapa anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang kami ketahui pada saat ini, yaitu Bapak Paulus Tambing, Bapak Yohanes Pere, Bapak Julius Papulung, Saudara Arson. Mereka ini dirawat di rumah dan menanti pemulihan yang sempurna daripadamu Tuhan. Mohon Tuhan Engkau datang menjamah, memberikan pemulihan yang sempurna kepada saudara-saudara yang kami kasihi ini, dan boleh pulih dan boleh mengangkat puji dan syukur kehadirat-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa buat Ibu Pendeta Agustina STH sebagai hamba-Mu di jemaat di tempat ini, kalau pada saat ini sedang melaksanakan cuti tahunan bersama keluarga di Tarakan. Mohon Tuhan Engkau tetap hadir di sana, memberkati hamba-Mu, dan lewat kejauhan hamba-Mu tetap akan mendoakan setiap anggota jemaat-Mu yang ada tinggal di Samarinda di sini. Berkati dalam rumah tangganya, sehingga dalam waktunya Tuhan sendiri boleh kembali ke tengah-tengah jemaat untuk mengangkat tugas panggilannya. Bapa dalam surga, kehidupan kami hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan menjadi gembala dan penolong buat kami semua, sehingga kehidupan kami semakin setia untuk mengiring akan Dikau. Tuhan, inilah doa kami. Ampunkan segala dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami bermohon. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah kita lakukan akan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih.